Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas faslun fi mawani'as sarfi. Bahasa yang sering kita dengar adalah isim ghairu munsharif. Nah, ini di dalam kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Ini cukup panjang ya, teman-teman ikutin dari awal sampai akhir. Alasan-alasan isim ghairu munsharif. Saya bacakan terlebih dahulu kitabnya, baru saya berikan penjelasan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun al-ismu alladhi la yansarifu ma fihi 'illatani min 'ilali tis'in aw wahidatun taqumu maqamal illataini. Wal 'ilalu tis'u hiyal jam'u wa waznul fi'li wal 'adlu wat ta'nits wat ta'rifu wat tarkib wal alif wan nun az-za'idatani wal 'ujmatu was sifatu wa yajma'uha qaulu syair ijma' wazin 'adilan anits bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Ya, isim ghairu munsharif itu isim yang tidak bertanwin. Itu secara ringkas ada yang dua illah, berarti dia punya dua alasan. Kenapa isim ghairu munsharif? Nah, alasannya ada dua. Ada juga yang ma fi illatun wahidah, yang alasannya cuma satu. Nah, secara keseluruhan, ya, alasan atau yang menjadi penyebab isim ghairu munsharif itu ada 9. Yang terangkum dalam syair ini tadi. Kalau dipecahkan, satu al-jam'u, satu-satunya akan kita bahas nanti. Kemudian waznul fi'li, al-adlu, at-ta'nitsu, at-ta'rif, at-tarkibu, al-alif, wan-nunu, al-ujmatu, dan as-sifatu, sifah. Nah, totalnya ada 9. Kita bahas satu-satunya ya. Yang pertama fal jam'u, jama'. Apa yang dimaksud dengan jama'? Syartuhu ayyakuna ala sighati muntahal jumu'. Wahya sighatu mafa'ila nahwu masajida wa darahima wa ghanaima au mafa'ila nahwu masabiha wa mahariba wa hadhil illatu hiyal illatul ula minal illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqamal illataini. Jadi yang pertama ini al-jamu ini cukup satu alasan, satu illah. Nah, yang dimasukkan al-jamu adalah sighah muntahal jumu. Apa itu sighah muntahal jumu? Sighah itu bentuk ya. Bentuk muntahal jumu ada dua wazan. Satu mafa'ilu, dua mafa'ilu. Ada ya-nya ya, panjang di sini yang keduanya nih. Ainnya. Yang mafa'ilu contohnya masajidu, jama dari masjid. Kemudian darohimu, jama dari dirham. Ghanaimu, jama dari ghanimah. Nah, ini la yansharif. Sehingga masajidu tidak bisa, masajidun tidak bisa. Kalau mansub masajida, kalau majrur masajida. Ya. Darohimu, darohima, darohima. Ghanaimu, ghanaima, ghanaima. Ini enggak perlu saya jelaskan lagi. Sudah hafal saya yakin teman-teman di kitab Al-Ajurumiyah yang sudah dibahas. Atau yang wazan kedua mafa'ilu seperti masabihu, maharibu. Masabih itu jama dari misbah, maharib itu jama dari mihrab. Ini yang pertama. Pokoknya sighah muntahal jumu itu satu alasan yang menjadikan dia la yansharif. Yang kedua waznul fi'li. Ya, wa amma waznul fi'li, saya bacakan dulu. Wa amma waznul fi'li fal muradu bihi imma yakuna lismu ala waznin khasin bil fi'li kasyammara bitasydidil mimi wa duriba bil bina'i lil maf'uli wa antalaqa wa nahwihi minal af'al al madiyati al mabdu'ati bi hamzatil wasli idza summiya bi syai'in min dzalika aw yakunu fi awwali ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa masyarikun lil fi'li fi wazni ka ahmada wa yazida wa taghliba wa narjisa. Yang kedua ini apa tadi alasannya? Wazan fi'il. Wazan fi'il ini dia harus bersama yang lain, ya berarti dua ilah. Lihat nih. Di sini wazan fi'il plus alamiyah.
Alamiah itu apa? Isim alam. Isim alam itu apa? Isim yang ada di alam selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya isim alam. Nama malaikat, ya, nama jin, nama surga, nama neraka itu termasuk isim alam karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada isim alam yang terbentuk di wazan fi'il dia la yansarif. Contohnya syammara ini fi'il madhi, duriba fi'il madhi majhul, intalaqa fi'il madhi, ahmadu fi'il mudhari yang diawali oleh hamzah ya. Aku ya. Ahmadu. Kemudian yazidu ini juga fi'il mudhari, taghlibu fi'il mudhari, narjisu fi'il mudhari. Tapi kalau ini dijadikan isim, dijadikan nama untuk sesuatu, maka ini la yansarif, dia tidak bisa bertanwin. Misalkan taglib. Taglib itu apa? Alaman alal qabilah. Ini ada sebuah nama untuk qabilah. Jadi ada kabilah namanya taglib. Narjis, ini alaman ala nabat. Ini nama untuk tumbuh-tumbuhan, untuk suatu tumbuhan. Nah, ada tumbuhan namanya narjis. Tahu nggak teman-teman, tumbuhan narjis itu kayak gimana? Saya juga nggak pernah lihat ya. Yang jelas ini, nama ini la yansarif dengan dua alasan. Ya, wazan fi'il dan isim alam. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Wa amal adlu, adapun adl. Ya, adlu fahuwa khurujul ismi an sighatihil asliyati imma tahqiqan ka uhada wa mauhada wa thuna wa masna wa thulatha wa maslatha wa ruba'a wa marba'a wa hakadha ilal asyrah. Berarti khumasa, sudasa, suba'a, thumana, tusa'a. Fa innaha ma'dulatun 'anil alfazil 'adadi al-usuli mukarraratan. Fa aslu ja'al qaumu uhada ay ja'u wahidan wahidan. Wa aslu ja'al qaumu mathna ja'u itsnain itsnain. Wa kadza fil baqi. Wa imma taqdirun kal a'lam allati 'ala wazni fu'ala ka umara wa zufara wa zuhala fa inna lamma sumi'at mamnu'atan minas sarfi. Nah, ini yang kedua itu al-adlu, adl atau udul, ya udul. Tapi dia harus bersama yang lain, tidak bisa satu alasan doang, yaitu bersama sifat atau bersama alam, isim alam nanti satu lagi ya, nomor 3-nya. Contoh misalkan uhad, mauhad, thuna, masna, thulatha, maslatha, ruba', marba'. Ini kalimat uhad adalah udul, dia keluar dari sigot aslinya. Karena sigot aslinya wahid, ya, wahidan wahidan. Contohnya ja'al qaumu uhada, datang sebuah kelompok uhada. Apa maksudnya uhada? Maksudnya wahidan wahidan, satu-satu. Datang sebuah kelompok satu-satu. Satu-satu itu artinya apa? Ya datang satu, datang lagi satu, bukan dua-dua, bukan datang dua. Ya. Kalimat satu-satu, bukan satu tambah satu, tapi satu. Datang sebuah kelompok satu-satu, satu datang, satu datang, satu datang. Nah, itu disingkat ya dalam bahasa Arab menjadi uhad. Padahal aslinya itu wahidan wahidan. Itu namanya udul. Atau al-adlu plus alamiyah. Ya, adl berarti keluar sigat bentuk dari bentuk aslinya, tapi dia alamiah nama. Takdiron secara perkiraan. Kalau ini tahqiqon. Contoh Umaro. Jadi wazannya fu'ala ya. Ini adal. Umaro, Zufaro, Zuhala. Ini nama orang. Ya, nama orang. Atau nama sesuatu. Nah, ini ma'dul. Ini keluar dari bentuk aslinya. Karena Umar ini bentuk aslinya Amir. Zufar aslinya Zafir. Zuhal bentuk aslinya Zahil. Nah, ini perkiraannya. Nah, Zufar itu alamun alal Imam Abi Khalid Zufar min Huzail al-Kufi. Ya, ini sahib Abi Hanifah. Jadi Zufar ini nama seorang imam. Ia adalah sahabatnya Abu Hanifah, temannya Abu Hanifah. Kalau Zuhal ini alamun alal kaukab fis sama as-sabi'ah. Nah, ini nama bintang yang ada di langit ketujuh. Ya sumya bidzalik lana zuhal. Ya zuhal ay ba'uda. Ya ba'uda. Ya dinamai begitu karena dia jauh. Ya zuhal. Nah, ini yang ketiga, adl. Sekarang yang keempat. Yang keempat namanya taknis. Alasannya taknis. Apa itu taknis? Mu'annas, perempuan.
Fahuwa ala salasati aksamin. Ta'nis ini ada 3. Ya, ini dirinci dulu sebelum diklasifikasikan apakah ilah wahidah atau ilatani. Yang pertama ta'nitsun bil alifi. Ta'nis menggunakan alif. Alif ta'nis namanya. Wa ta'nitsun bit ta. Yang kedua menggunakan ta, huruf ta. Wa ta'nitsun bil ma'na. Ya, ta'nisnya menggunakan makna aja secara makna. Fa ta'nitsu bil alifi yamna'u sarfa mutlaqan sawun kanat al alifu maqsuratan ka hubla wa marda dzikra au kanat. Nah, ini nanti ya, ini kita jelaskan dulu. Ta'nis ya, ada 3 ya tadi ya. Satu ta'nis bil alif. Ta'nis menggunakan alif. Yang kedua ta'nis bit ta. Dia harus bersama alamiah, bersama isim alam seperti Talhah, Fatimah. Ini ta'nis menggunakan ta nih. Secara lafaz ini Talhah ini muannats. Ya Talhah, tetapi secara hakikat nanti dia laki-laki. Fatimah. Yang jelas ini Talhah dan Fatimah ini la yansharif dengan 2 alasan. Apa? Satu ta'nis, yang kedua alamiah. Itu yang menggunakan ta'nis dengan ta. Adapun ta'nis yang menggunakan alif, dia masuk ke mana? Dia masuk ke satu ilah. Nah, ta'nis bil alif dia masuk ke satu alasan. Ta'nis bil alif ini ada 2, ada maksurah, ada al-maksur, ada al-mamdudah. Ada isim maksur, ada isim mamdud. Seperti hubla. Nah, ini alifnya alif ta'nis nih. Marda, zikra, husna misalkan. Nah, itu ta'nis alif ta'nis al-maksurah atau al-mamdudah. Nah, seperti sahra, hamra, ya, asya. Nah, ini ta'nisnya alif ta'nis mamdudah. Pokoknya gampangnya isim maksur dengan isim mamdud, ya, isim maksur dengan isim mamdud itu la yansharif. Apa alasannya itu? Alasannya karena dia alif ta'nis al-maksurah dan alif ta'nis al-mamdudah. Sebenarnya ta'nis dengan ta dia harus butuh yang lain yaitu alamiah. Ya, harus 2 alasan dia. Ya, seperti Talhah dan Fatimah ini. Kasahra wa hamra wa zakriya wa asya wa hadhil illah yal ilatu tsaniyah minal illataini allataini kul wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdahu wa taqumu maqamal illataini wa ma ta'nis bita tadi ya, ta'nis dengan ta ini fayamna'u sarfa ma'al alamiyah, dia bisa la yansharif jika bersama alamiah. Sawan kana alaman limudzakarin, entah itu nama orangnya untuk laki-laki, ka Talha seperti Talha, au li muannatsin ka Fatimah, atau untuk perempuan seperti Fatimah. Kemudian yang terakhir, wa mat ta'nis al-ma'nawi fa huwa ka ta'nis bit ta fa yamna'u sarfa ma'al alamiyah tentunya. Ma'al alamiyah. Lakin bi syarti ayyakuna lismu zaidan ala thalathati ahrufin ka su'ad au thulathiyan muharrikal wasati ka saqar aw ajamian kajur aw manqulan minal muzakkar ilal muannats kama idza sumiyat al mar'atu bi zaida wa illam yakun syai'un min dzalika kahindin wa da'din jaja sarf wa tarkuhu wal ahsan. Ta'nis bil makna ini dia muannasnya secara makna. Ya, tapi dia harus mal alim yang bersama isim alam. Contoh misalkan Su'ad. Su'ad ini layan sorif. Apa argumentasinya? Karena dia mu'annas. Mu'annas apa? Mu'annas bil makna. Karena Su'ad ini perempuan. Ini Su'ad ini perempuan. Nama orang perempuan. Kemudian Sakar. Ya. 3 huruf. Ya, 3 huruf. Tapi dia huruf tengahnya harus berharokat. Ya. Kalau tidak, nanti munsorif. Ya. Atau yang kalau ini ya ketentuan yang lain. Kalau ini yang tadi apa tadi? Nah, kita lanjut aja dulu. Sakar ya, sakar. Ini juga layan sorif. Atau misalkan ini nih. Idza sumiyat imratun bi Zaidin. Misalkan bi Zaid. Ada perempuan kemudian dinamai Zaid. Maka Zaid itu layan sorif dia. Apa alasannya? Karena alamiah plus ta'nis bil makna. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan tuh. Apa bedanya Zaidun dengan Zaidu. Kalau Zaidun, dia muzakkar berarti itu aslinya memang laki-laki. Tapi kalau Zaidu, itu perempuan itu. Kalau ada perempuan dinamai Zaid. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Wa amat ta'rif. Sekarang ta'rif. Ya, alasan isim ghairu munsharif berikutnya karena ta'rif. Apa itu ta'rif? Fal muradu bihi al-alamiyah. Yang dimaksud dengan ta'rif adalah isim alam. Wa tamna'u sarfa, dia menjadi layan sarif. Mencegah bertanwin. Ma'a
wazan fi'li, ma waznil fi'li. Ya, harus bersama wazan fi'il. Jadi isim alam bersama wazan fi'il. Ka Ahmad wa Yazida. Wa ma'al adli atau bersama udul. Ka Umar wa Zufar. Wa ma ta'nis atau bersama ta'nis bersama muannas, wa ma tarkib atau bersama tarkib al-mazji, wa ma'al alif wa nun, ini banyak sekali ya. Ka Utsman wa ma'al ujmah kama sayati. Nah, ini ta'rif ini maksudnya isim alam ya. Tapi isim alam ini dia la yansharif kalau bersama yang lain. Nah, bersamanya apa? Bisa bersama wazan fi'il seperti Ahmad. Ahmadu Yazidu. Bisa bersama Al-Adlu seperti Omar dan Zufar tadi sudah dijelaskan. Bisa bersama ta'nis seperti Tolhatu juga sudah dijelaskan tadi. Atau bersama tarkib. Ya, tarkib yang dimaksud di sini tarkib mazji. Ya, tarkib mazji itu dua kata membentuk satu kata. Dan satu kata itu sudah tidak lagi diterjemahkan satu-satu. Ya. Seperti hadromaut. Ini dua kata hadro dan maut. Hadro datang, maut mati. Bukan datang mati tapi sudah menjadi nama ya. Hadromaut satu kesatuan ini. Satu nama. Ini namanya tarkib mazji. Ini isim alam dan juga tarkib. Atau alamnya bisa alif dan nun. Nah, ini juga belum nih. Alamiah kalau ada nama, kemudian ujungnya alif dan nun. Maka lain sorif. Seperti Utsmanu, Ramadhanu. Apalagi misalkan. Imranu. Apalagi, ada lagi nggak? Nah, pokoknya yang begitu ya. Atau alamiah bersama ujmah. Ujmah ini nama selain orang Arab. Ajami. Nah, contohnya Ibrahimu. Nah, ini juga lain sorif. Alasannya karena isim alam dan juga ujmah. Kemudian yang keenam. Wa amat tarkibu, adapun tarkib. Apa itu tarkib? Maksudnya fal muradu bi at-tarkib al-mazji. Yang dimaksud dengan tarkib di sini tarkib mazji al-makhtub yang ditutup bi ghairi wahin, dengan selain waih. Kalau dengan waih nanti dia yansharif seperti siba waihin. Ya, dia yansharif akhirnya tuh. Nah, tapi kalau bukan waih ujungnya maka la yansharif. Seperti kaba'labaka. Ya, kaba'labaka. Ini ujungnya bukan waihin. Wa hadramaut juga maut itu bukan waih. Wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah, dan dia tidak mencegah dari sarf kecuali bersama alamiah. Jadi harus dua ya alasannya berarti. Ini tarkib mazzi plus alamiah seperti ba'labak atau hadramaut. Ya, hadramaut ini susunan dua kata menjadi satu kata. Nah, ini juga alamiah, nama daerah ya. Nama daerah termasuk isim alam. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Wa amal alif wan nunu. Ya, yang ketujuh atau alasan isim menjadi layan sorif ya, adalah ada alif dan nun. Ini yang ketujuh ini. Az-zaidatani ya. Sebagai tambahan fayamna'ani as-sarfa, maka keduanya mencegah dari saraf, mencegah dari bertamrid ma'al alamiyah bersama isim alam. Berarti harus ada dua. Ka Imrana wa Utsmana. Wa ma sifat atau bersama sifat. Bisa bersama isim alam juga bisa bersama sifat. Kasakron. Ya, sakron. Ini. Yang ketujuh ini alasannya karena alif dan nun. Jadi isim yang ujungnya ada alif dan nun bersama sifat. Nah, dia sebagai sifat atau sebagai isim alam. Contoh sakron. Apa sakron? Mabuk. Jau'an. Lapar. Atsyan. Ini ujung-ujungnya alif nun, alif nun, alif nun. Dan juga sifat. Nah, atau alamiah seperti Ramadan. Nama bulan kan isim alam. Imran, Utsman. Nah, ini juga lah yang sarif dengan dua ilah, yaitu alif nun dan sifat atau alamiah. Kemudian ini yang ketujuh, sekarang yang kedelapan. Wa ammal ujmatu, yang kedelapan adalah ujmah. Apa yang dimaksud dengan ujmah? Fal muradu biha an takunal kalimatu min awdha'il ajamiyyati ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyyah. Wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyatan illa arba'atan. Wa jami'u asma'il anbiyatu ajamiyatun illa arba'atan. Ya, begitu. Muhammadun wa salihun wa syu'aibun wa hudun sallallahu alaihim ajma'in. Wa yushtaratu fiha ayyakuna lismu alaman fil ajamiyati walidzalika surifa lijamun. Nah, ini saya terangkan dulu. Yang ke-8 ini ujmah. Ujmah ini ajami. Nama selain nama
orang Arab atau nama bahasa Arab. Ya. Misalkan nama Agus itu bukan nama Arab, itu dia ajami. Plus alamiah, harus isim alam. Ya, isim alam plus ujmah. Contohnya Ibrahimu, Ismailu, Ishak, Ishaku. Ini la yansharif. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima, Ismailu, Ismaila, Ismaila, Ishaku, Ishaqa, Ishaqa. Kecuali ya seluruh nama nabi katanya dikatakan wa jami' asmail anbiya ajamiyatun. Seluruh nama nabi adalah ajami kecuali 4 saja yang bukan ajam. 1 Muhammadun wa Salihun wa Syuaibun wa Hudun. Nah ini bukan ajam, ini nama 4 ini. Tapi ini juga ada syarat nih. Wa yakuna zaidan ala thalathah walidzalik surifa Nuhun wa Lutun. Tadi nama nabi semuanya ajami kecuali 4 sehingga semuanya itu layan surif, tapi dengan catatan, dengan syaratnya harus lebih dari 3 huruf namanya. Nah, kalau 3 maka dia munsharif seperti Nuhun 3 kan, dan huruf tengahnya sukun. Lutun, nah ini munsharif kalau model begini karena cuma 3 huruf. Meskipun ini ajami, Nuh ini ajami, Lut ini juga ajami. Cuma dia 3 huruf dan huruf tengahnya sukun, maka munsharif. Kemudian yang terakhir sifah. Wa amal sifatu fatamna'u sarfa ma'ath thalathati asya'a ma'al adli. Nah, sifat dia bisa mencegah dari saraf, mencegah dari tanwin berarti bersama 3 perkara. Pertama ma'al adli, bersama adal. Kama taqaddama fi mathna wa thulatha. Wa ma'al alif wa nun, bersama alif dan nun. Bisyarti antakuna sifatan ala antakuna sifah ala wazni fa'lan bi fathil fa wa la yakunu muannatsuhu ala wazni fa'lanah nahu sakron fa inna muannatsahu sakra wa nahu nadman munsharif li'anna muannatsahu ini hu ini ya. Lianna muannatsahu nadmanah in kana minal munadamah. Ini ketutup ini. Nah, yang terakhir ini sifah, tapi dia sifah ini bisa layan sorif bersama yang lain. 1 bisa bersama al-adlu, 2 bisa bersama alif dan nun, yang ketiga bisa bersama wazan fi'il. Sifah bersama al-adl misalkan tadi uhad, mathna, thulatha. Nah, ini sifah bersama udul. Sudah dijelaskan ya di sebelumnya tadi. Atau sifah bersama alif nun seperti sakron, ya sakron. Kalau muannasnya sakro. Tadi ada syarat ya, mana tadi? Wala ini nih. Lihat nih, bisyarti antakuna hiya sifatan ala wazni fa'lan. Dia harus wazan fa'lan ya sebagai sakron bi fa. Syarat yang kedua wala yakunu muannatsuhu ala wazni fa'lanah. Kemudian muannasnya tidak boleh fa'lanah ya. Kalau fa'lanah berarti mudzakarnya dia munsharif. Contoh misalkan di sini sakron. Ini mudzakar, muannasnya apa? Ya sakro. Tapi kalau muannasnya sakronah misalkan, maka sakron dia menjadi munsharif. Contohnya misalkan nadman. Nadman ini munsharif. Kenapa nadman munsharif? Karena muannasnya ya nadmanah, fa'lanah. Nah, karena fa'lanah wazannya ini untuk muannasnya, maka untuk si nadman tadi dia munsharif. Kalau sakron ghairu munsharif karena muannasnya itu bukan dari wazan fa'lanah, bukan sakronah. Atau yang terakhir sifah bersama wazan af'alu. Contohnya ahmaru ya, ahmaru. Ya ini la yansharif. Dia sifat dan juga bersama wazan fi'il ya af'alu ya ahmaru. Ya dengan syarat, mana tadi syaratnya ini? Bisyarti antakuna ala wazni af'alu ya ala wazni af'alu wa alla yakuna
muannatsuhu bita, ya. Dan muannasnya bukan dengan ta. Contohnya ahmaru, fa inna muannatsahu hamra, ya. Wa nahwu contoh lain armalu, ya. Armal ini meskipun dari wazan af'alu tapi munsharif. Kenapa? Karena muannasnya apa? Armalah, ya. Tidak, kalau muannasnya menggunakan ta, maka si mudzakarnya dia menjadi munsharif. Tapi kalau muannasnya tidak menggunakan ta, maka mudzakarnya la yansharif, seperti ahmar. Ahmar muannasnya tidak menggunakan ta, ya, tapi hamra kalau menggunakan ta menjadi munsharif. Begitu ya. Kemudian ini kesimpulan tadi kan versi Mutamimah al-Ajurumiyah ini memang berdasarkan kitab ya, begitu saya jelaskannya ya, urutannya seperti itu. Ini saya permudah nih. Gampangnya isim mudhari munsharif itu yang satu ilah, ada yang dua ilah. Yang satu ilah ada 3 alif ta'nits al-mamdudah seperti hamra, sauda. Yang kedua ada alif ta'nits al-maqsurah seperti qatla, marda. Yang ketiga ada sigat muntahal jumu, ada mafa'ilu, ada mafa'ilu. Ini gampang ya. Ini satu ilah. Satu ilat saja dia sudah cukup untuk menjadikan isim tersebut la yansharif. Dan yang kedua, yang ilatani, ini kalau dirinci lebih mudah, ini 2 ya, yang plusnya banyak. Satu alamiah, nama, yang kedua sifah, wasfiyah, alamiah, wasfiyah. Itu saja, alamiah, wasfiyah. Ya, plusnya baru banyak. Kalau tadi kan di kitab Mutamimah wazan fi'il dulu baru alamiah, jadi dibalik-balik, jadi seperti ribet. Nah, kalau ini 2 saja. Alamiah, wasfiyah. Ada alamiah plus wazan fi'il seperti Ahmadu. Ada alamiah plus undul seperti Umar, Zual. Ada alamiah plus alif dan nun seperti Utsman. Ada alamiah plus ujmah seperti Ibrahim, Yusuf. Kemudian ada alamiah plus tarkib masji seperti Hadramaut. Ada juga alamiah plus ta'nits seperti Fatimah, Aisyah, Zainab, Maryam, Su'ad untuk perempuannya, Zaid untuk perempuannya, Talhah tinggalannya. Ini alamiah plus ta'nits. Ada wasfiyah, sifat. Wasfiyah plus adal seperti mathna, thulatha, ruba, khumasa, dan seterusnya. Ada wasfiyah plus wazan fi'il ahmaru, abyadu, aswadu. Kemudian ada wasfiyah plus alif dan nun, atsyan, jau'an, sakron. Ini menyebabkan isim tersebut la yansharif. Baik, silakan teman-teman. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang ketinggalan, mohon disampaikan. Kalau ada yang ingin memberikan koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa silahkan like and subscribe akun Maknawi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.